Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sahabat rehat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bersyukur pada Tuhan boleh berjumpa dalam program Rehat Renungan Harian Toraya edisi hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita memasuki hari yang baru karunia Tuhan. Sahabat rehat, melandasi aktivitas kehidupan kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan dalam kehidupan kita. Bacaan firman pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik 36 ayat 11 sampai 21. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan di pagi hari yang baru ini Tuhan. Karena kasih anugerah Tuhan boleh senantiasa kami alami. Terlebih di pagi hari yang baru ini kami boleh berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya. Kami bersyukur untuk waktu yang boleh kami alami. Dan biarlah Tuhan menuntun menyertai kami boleh mengikuti renungan ini dari awal hingga akhir. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ampuni akan dosa-dosa kami. Hanya dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, kitab 2 Tawarik 36 ayat 11 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi, Raja Sedekia dan runtuhnya kerajaan Yehuda. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menyegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan, semua diserahkan Tuhan dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia,
sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, sehingga genaplah 70 tahun. Demikian firman Tuhan. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi hari ini, ketika ditegur, atau dalam bahasa Toraja, dipokadan petatan. Ketika kita atau seseorang berbuat salah dan mendapat teguran, bagaimanakah sikap kita? Ada berbagai respon yang bisa muncul. Ada yang menerima dengan sukacita dan berubah. Ada juga yang mungkin menolak dan marah. Ada yang menganggap teguran itu bagai angin lalu dan tetap berkanjang dalam kesalahannya dan sebagainya. Lalu bagaimana ketika teguran itu datang dari Tuhan atau firman Tuhan sendiri? Dalam masa pemerintahannya, Raja Sedekia ketika berjabat sebagai raja, ia baru berumur 21 tahun dan memerintah selama kurang lebih 11 tahun atas kerajaan Yahuda. Dalam masa pemerintahannya di Yerusalem, Raja Sedekia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia, memberontak kepada Nebukadnezar. Dia tegar tengkuk dan mengeraskan hatinya dan tidak mau bertobat pada Allah, sehingga perilakunya yang jahat diikuti oleh rakyatnya. Mereka mengikuti kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah Tuhan dinajiskan. Mereka menolak utusan-utusan Allah yang diutus Tuhan untuk mengingatkan mereka. Mereka mengolok-olok utusan-utusan itu, bahkan menghina segala firman Tuhan. Padahal segala firman yang disampaikan Tuhan adalah untuk menegur mereka, sebab Tuhan Allah sungguh mengasihi mereka. Itu bisa kita lihat di ayatnya yang ke-15. Namun mereka menolak, sehingga Tuhan mendatangkan hukuman melalui bangsa lain yang membuat mereka ditaklukkan dan diangkut menjadi budak. Belajar dari hidup Sedekia, janganlah kita memelihara ketegaran hati dan kesombongan ketika mendapatkan teguran dari firman Tuhan melalui utusan-utusannya. Terimalah dan syukuri, sebab disitulah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita dan ingin kita mengalami pertobatan dan pembaruan hidup. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita pada Tuhan, sebab kekuatan kita akan mengantar kita pada kebinasaan jika digunakan melawan Tuhan. Pengajaran firman Tuhan adalah bukti Ia sangat mengasihi umatnya. Ibrani 12 ayat 6 menyatakan, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Puji syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari hingga pada saat ini. Teristimewa di pagi hari ini, Tuhan berkenan memberikan kami waktu untuk sejenak membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Firman-Mu kami percaya akan senantiasa menguatkan kami dan mengingatkan kami bagaimana kami menjalani kehidupan seturut kehendak Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa menuntun kami untuk mensyukuri setiap peringatan dan pengajaran dari Tuhan, baik melalui hamba-hamba-Mu maupun melalui firman Tuhan itu sendiri.
karena disitulah Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kami sebagai anak-anak Tuhan yang akan terus menjalani pertobatan dan pembaruan hidup dari Tuhan sendiri. Bapa Surgawi, kiranya penyertaan Tuhan akan tetap menyertai dalam menjalani berbagai aktivitas kehidupan kami hari ini. Tuhanlah yang kiranya tetap menuntun, menyertai kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh. Kiranya Tuhanlah yang datang melawat mereka, memberikan kekuatan dan penyembuhan, karena kami percaya hanya Tuhan satu-satunya penolong setia dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami di pagi hari yang baru ini. Inilah kami, sempurnakan doa kami. Hanya dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.